Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya untuk membahas matematika SMA. Kali ini saya akan membahas materi matrik kelas 2 MA atau 2 SMA. Baik. Nanti di sini kita masuk pada definisi matrik, kemudian ordo, elemen, dan juga jenis-jenis matrik. Langsung saja, apa yang dinamakan matrik? Yaitu sekumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurung yang digunakan bisa berupa tanda kurung biasa, nih ya. Kemudian bisa juga tanda kurung siku. Kemudian untuk penamaan matrik biasanya menggunakan huruf kapital, jadi bisa A, B besar, kemudian C besar, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah bentuk matrik secara umum. Jadi di sini adalah A M kalikan N ya. Kemudian A11, A21, A31, A12, A22, dan seterusnya. Nah, di sini namanya yaitu baris. Jadi yang ke samping ini namanya baris ya. Ini namanya baris ke-1. Kemudian bawahnya baris kedua. Kemudian yang ke bawah ini namanya dia kolom. Jadi ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, itu yang dinamakan matrik. Lanjut, kita masuk pada ordo. Ordo matrik merupakan banyaknya baris dan kolom yang terdapat pada suatu matrik. Bentuk umumnya adalah sebagai berikut, yaitu M kalikan N, di mana M adalah sebagai baris dan N-nya adalah sebagai kolom. Elemen matrik merupakan angka-angka atau entry dari suatu matrik. Contoh. Nah, contoh yang pertama ini dia mempunyai ordo 2 kali 3. Kenapa? Karena dia mempunyai baris yang ini ada baris pertama ya. Baris pertama ini adalah B2 atau baris yang kedua. Kemudian jadi barisnya ada 2. Kemudian kolomnya ini adalah K1, ini K2, dan juga K3. Jadi ada 3 kolom. Yang namanya elemen itu masing-masing ini 2, 4, kemudian 5, 3, 6, 1. Nah, itu namanya elemen atau angka yang ada di dalam matrik. Contoh 2. Di sini ordonya berapa? Ordonya yaitu 3 kali 1. Jadi B-nya ada 3, 1. Ini B2 dan juga B3. Jadi barisnya ada 3. Kemudian kolomnya ada 2, jadi ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua, gitu ya. Contoh yang ketiga, di sini dia mempunyai ordo 1 kali 4. Kenapa? Karena dia hanya mempunyai 1 baris. Itu di sini B1. Kalau kolomnya ada 4, 1, K1, ini K2, K3, dan K4. Jadi kolomnya ada 4. Contoh yang keempat, ini mempunyai ordo 4 kali 1. Kenapa? Karena barisnya di sini ada 4. Ya, di sini B1, kemudian ini B2, ini B3, dan B4. Kolomnya hanya 1, yaitu K1. Ya, jadi dia ordonya ada 4 kali 1. Tapi ini tidak usah dikalikan ya, yaitu 4 kali 1 sama dengan 4, tidak usah, karena penulisan ordo cukup 4 kali 1, tidak usah dihitung. Lanjut,
yaitu jenis-jenis matriks. Yang pertama, ada yang namanya matriks baris ya. Jadi apa itu? Yaitu matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Jadi ordonya nanti barisnya hanya satu, kolomnya berapapun boleh. Nah di sini contoh ini berarti dia berapa? Satu, ordonya yaitu satu kali satu, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Itu namanya dia matriks baris. Yang kedua, ada matriks kolom, yaitu kebalikan dari matriks baris. Kalau tadi matriks baris hanya satu baris, maka matriks kolom hanya satu kolom. Jadi ordonya n kali 1. Dilihat di sini n-nya berapa? Ini ada barisnya 1, 2, 3, dan 4. Jadi ordonya nanti bisa ditulis 4 kali 1. Yang ketiga yaitu matriks persegi, yaitu matriks baris dan kolomnya sama. Jadi matriks yang baris dan kolomnya sama, jadi ordonya sama, n kali n. Jadi lihat di sini ada ordo berapa ini? Ini adalah ordonya 2 kali 2, jadi barisnya 2, kolomnya 2. Ini ada berapa ini? Yaitu 3 kali 3. Jadi dia sama, makanya dikatakan matriks persegi. Kemudian nomor 4, matriks segitiga bawah. Nah, yaitu matriks persegi yang elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Nah, jadi matriksnya di sini harus persegi, atau tidak persegi nggak bisa. Jadi kemudian elemen yang ada, elemen apa? Tadi itu angka yang di dalamnya di atas diagonal. Nah, yang namanya diagonal utama itu mana ini? Nah, ini namanya dia diagonal utama. Tulis ya. Utama. Di sini juga ini adalah diagonal utama. Nah, maka di atas diagonal utama nilainya kosong, jadi 0 ya. 1, 2, 3. Nah, makanya dia dinamakan segitiga bawah, karena bisa kita lihat di sini kita bisa membuat segitiga di bawah. Ini adalah matriks segitiga bawah. Baik, lanjut nomor 5, yaitu ada matriks segitiga atas. Jadi kebalikan dari yang tadi, yaitu segitiga bawah, dimana matriks persegi yang elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Jadi ini tadi diagonal utamanya ya, 7 dan 1 dan juga 6. Yang di bawah dia maka dia dinamakan segitiga atas. Kenapa? Karena dia membentuk segitiga di atas. Ini dia segitiga. Ini juga sama, segitiga atas. Contoh selanjutnya yaitu 6, matriks diagonal. Apa itu matriks diagonal? Yaitu matriks persegi yang semua elemennya bernilai 0 kecuali diagonal utama. Nah, di sini ini ada diagonal utama. Selain itu dia nilainya ini juga. Nah, ini juga sama. Di dalam diagonal utama dia ada nilainya, tapi selain itu nilainya 0 semua. Maka dia dinamakan matriks diagonal. Lanjut yaitu nomor 7, matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Yaitu matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utama bernilai 1. Jadi diingat, kata kunci di sini ada diagonal utama bernilai 1. Selain 1 tidak boleh. Di sini dia hanya bernilai 1. Ini juga namanya dia matriks identitas. Lanjut yang ke-8 yaitu matriks tegak.
Apa itu? Yaitu matriks yang barisnya lebih banyak daripada kolomnya. Jadi M lebih banyak daripada M. Contoh di sini M-nya berapa ini? M-nya ada 1, 2, 3, ada 3 ya. 3 dikalikan N-nya ada 2, ini 1, 2. Nah, maka di sini dia dinamakan matriks tegak. Lanjut. Yaitu nomor 9, yaitu matriks datar. Kebalikan dari tadi yang matriks tegak, maka M kurang dari N. Jadi di sini ordernya berapa? M-nya adalah 2 kalikan N-nya adalah 3. Nah, di sini dia dinamakan matriks datar karena dia membentuk bidang datar atau mendatar. Yang 10 yaitu matriks simetris. Apa itu? Matriks persegi. Jadi dia di matriks persegi ya, dengan elemen pada baris ke M dan kolom ke M itu sama dengan elemen pada baris ke M, kolom ke M. Nah, contoh di sini ketika saya misalkan di sini adalah matriks A ya. Nah, maka di sini saya tuliskan misalkan A21 itu berapa? Jadi baris yang kedua, kolom yang pertama kan ini 3 ya, 3. Maka dia akan sama dengan A12. Jadi di sini ada 21 dan A12. Nanti dia sama A12 yaitu 3. Di baris yang pertama, kolom kedua ini sama. Kemudian lagi A31, dia harus sama dengan A13. Kita lihat A31 baris yang ketiga, kolom pertama itu berapa? 4. A13 baris pertama, kolom ketiga juga 4. Nah, dia sama. Kemudian A32 harus sama dengan A23. Kita lihat A32 berarti ini ya 5. Maka A23 ini sama. Nah, karena dia sama ya, ini sama, ini juga sama, maka di sini dia dinamakan matriks simetris. Karena ketika dia lipat, dia akan ketemu 3 ketemu dengan 3, 4 ketemu dengan 4, dan 5 juga ketemu dengan 5. Namanya dia simetris. Yang selanjutnya yaitu matriks NOR. Nah, di sini namanya semua matriks yang semua elemennya bernilai kosong. Jadi tidak ada angka yang lain. Nah, itu namanya dia matriks NOR. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan dipelajari lagi. Ketemu lagi dengan saya di bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.